Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Shallallahul azim. Alhamdulillah, kita sambung sebelum membaca kitab Asrar Ma'rifatillah melalui dengan Asma'ul Husna. Pada kuliah lepas kita telah membincangkan Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi kita akan masuk Al-Malikul Quddus, As-Salamul Muhaimin dan seterusnya. Yani Al-Malik yang kita panggil biasa Raja yang berkuasa. Jadi Malik daripada kata asalnya malaka, memiliki, mempunyai. Malaka yang milkan, memulkan, ya. Malikun, malikun, ya. Mamluk dan seterusnya. Jadi Al-Malik ataupun Zul Mulk, Tuhan yang punya kuasa, kita panggil raja, ya. Raja yang memerintah untuk makhluknya. Dia yang berhak menyuruh, melarang, menegah, menjadikan ataupun meniadakan dan seterusnya. Itu kuasa Allah. Berhak mencipta dan seterusnya. Satu dalam muqaddimah mengatakan Qulillahumma malikal mulk, katakan Muhammad, Allahumma ya malikal mulk, ya Allah, ya Tuhan yang memiliki kerajaan kuasa. Tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kuasa kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', engkau mencabut kuasa itu, kerajaan itu daripada sesiapa yang engkau kehendaki Allah. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', engkau memperkasakan, memuliakan orang-orang yang kau kehendaki dan menghinakan orang-orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, segala kebaikan itu hanya di tangan engkau ya Allah, dalam kuasa ya Allah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi perkataan kalimat Al-Malik di antara sifat, ya, Allah Ta'ala Asma'ul Husna, sebagaimana Allah sifatkan pada diri sendiri. Qala al-musannif rahimahullah, Al-Malik ismun jami'un li ma'ani sifatil ula wa ihatatil ilmi wal iqtidar bihaitsu la yaghibu anhu ilmu syai' mimma huwa mulk ila akhir. Nama Al-Malik, sifat Allah ini satu nama yang menghimpun segala sifat-sifat ketinggian kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana ilmunya meliputi segala kekuasaannya, tidak ada tersembunyi pun daripada kuasanya tadi itu. Dan Allah tak ada sebab menghalang dia akan membalas, mengazab, ya, membalas hambanya yang melakukan amalan baik, ya, mengazab hambanya yang
yang derhaka dan sebagainya. Jadi Al-Malik ini yakni Al-Qadir 'ala at-tasarrufi wal qa'im 'ala tadbir khalqihi alladhi yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Dia itu hanya Maha Kuasa melakukan, sanggup ya, kuasa melakukan ya dalam mentadbir makhluknya, melakukan apa yang dikehendaki. Fa'alun lima yasha, fa'alun lima yurid. Ya, tak ada siapa menghalang, menghukumkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dialah Maha Kaya pada zatnya, sifatnya. Ya. Dia tidak berhajat kepada makhluk, tetapi dialah yang dihajati. Ya. Allahus Samad. Maka tidak ada satu pun ya raja, kalau kita ke raja misalnya, yang punya sifat yang sempurna, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ismul haqiqi Al-Malik ini itulah nama raja yang sebenar, ya, yang mana tidak berhak melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap raja, sultan misalnya dalam dunia ini, wa in kana malikan fahuwa, tapi itu sebagai majazi saja, sangat lemah kita hanya menganggap raja. Ya, kenapa? Kerana masih perlu segala keperluan dia, seperti makan, minum, ya, perlu udara bernapas, perlu berehat, tidur. Padahal Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak ada pengaruh merasa mengantuk dan tidur pun, ya. Ya. Raja di dunia ini, raja manusia ini adalah ya masih memerlukan harta benda, memerlukan pasangan, istri dan sebagainya. Ya, qada hajat, memerlukan perawatan apabila dia sakit, ya, dan sebagainya. Sehingga ada satu kisah ketika salah seorang di antara Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun Rashid, suatu ketika dalam keadaan sangat haus, dia diminta daripada wazir, daripada menterinya yang dekat situ, minta segelas air, sangat haus. Ya. Lalu wazir tadi pun mengambil kesempatan bertanya kepada raja yang sangat haus tadi. Apa dia kata? Ya Amirul Mu'minin, bikam tashri hadal ka'sa law muni'a anka. Kalaulah tuanku terhalang mendapatkan satu gelas air dalam keadaan haus betul, berapalah harga dinilaikan satu gelas itu? Kalau kena bayar baru dapat. Apa dia kata? Binisfi mulki, separuh kerajaanku aku sanggup beri, ya, korbankan demi untuk satu gelas air tadi. Ya. Jadi berkata lagi menteri tadi itu, fa idza muni'a ikhraj, kalau terhalang lagi tak boleh dikeluarkan air tadi itu. Faqal nisfu mulkil akhar, ada lagi separuh kerajaanku, aku boleh, ya, korbankan semua kerajaanku semuanya tadi itu demi untuk satu air. Jadi kata wazir tadi, idzan mulkuka yusawi ka'san minal ma. Kalau begitu tuanku, kerajaan tuanku hanya nilainya hanya segelas air saja. Itulah dunia, sedikit daripada dunia tadi. Riwayat yang lain hampir sama. Apabila seorang raja tadi dalam keadaan kena sakit perut, ya, sakit sampai gembung perut dia, ya, membusung perut dia, sangat kesakitan, semakin hari semakin membesar, ya. Jadi puaslah dipanggil semua tabib-tabib yang pakar masa itu, ya, dibawa ke rumah sakit. Lalu ditanya, ya, berapalah tuanku nilaikan kalau sembuh lah, ya, kalau ada syaratnya baru sembuh, ya, sakitnya ini. Dia kata, aku sanggup bagi semua kuasa aku, kerjaan aku. Dia dari seorang hamba Allah tadi diurut-urut, hanya didoakan kepada Allah, tiba-tiba kentut dia, kentut besar.
Apa dia kata? Itulah nilai kuasa rajanya, ibarat kentut saja selesai. Itu saya nilainya tadi. Ya, apalah makna dunia ini bandingan akhirat. Ya, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So itu kalau ba'dul hukam berkata sebagai ahli hikmah, man arafa anna al-mulka huwa Allah wahda. Barang siapa betul-betul mengenali, yang arif, mu'arif tentang bahawa raja yang sebenar, yang punya kuasa sebenarnya Allah bersendirian, maka tidak akan sanggup menghinakan dirinya, ya, menyembah makhluk. Ya. So itu dalam hadis Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang sanggup menghinakan dirinya kepada orang karena kekayaannya misalnya, faqad dhahaba sulusa dini, ya, sungguh telah hilang 2/3 agamanya tadi itu, ya, menyembah dan sebagainya, sampai mengutamakan tadi orang disembahnya tadi melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saudara kata, man zahda fi dunya yakun malikan fiha. Sesiapa yang sanggup dirinya bersikap zuhud, ya, ingat akhirat, ya, maknanya dunia itu tidak dikuasai hatinya, maka dia menjadilah raja sebenarnya di dunia, ya, maknanya dia sanggup menguasai nafsunya, menguasai syahwatnya dan sebagainya. Saudara kata, wa man ihtaja ila ar-rajul yakun asir, wa man ahsana ila ar-rajul yakun amir. Ya, yakun amira. Sesiapa yang berhajat kepada seseorang, mana betul-betul menumpukan hajatnya kepada seseorang, berarti seakan-akan dia menjadi tawanan dia. Ya, sanggup apa saja, apa yang disuruh buat, yang penting terlaksana hajat. Tetapi siapa yang sentiasa berbuat baik pada seseorang, maka dialah ketuanya, dialah pemimpinnya dan sebagainya. Ya. Sebab itulah suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya, apa dalam hadisnya tadi itu, dalam hadis qudsi, ya Daud, dzakir ibadi bi in'ami alaihim, fa inna nufusa jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Wahai Daud, ingatkan hambaku, ya, ingatkan segala nikmat-nikmat aku telah berikan, aku limpahkan kepada mereka, yang aku telah kurniakan kepada mereka. Karena betul-betul kau dah ingat nikmat itu, siapa yang memberi. Fa innan nufusa jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena sudah menjadi tabiat, gerizah semula jadi, insting semula jadi, bahwa setiap jiwa ini, setiap manusia ini, ya, akan tertarik mencintai orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Sebab itulah jelaskan siapa yang beri nikmat semua tadi, keperluan hajat kita dan sebagainya, hidup kita, ya. Dan sudah menjadi tabiat manusia tadi akan membenci orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Ya. Saya itu disuruh sebenarnya terangkan nikmat itu dari mana, siapa yang beri nikmat dan sebagainya. Ya. Sehingga dalam satu hadis qudsi juga Allah berfirman, ana malikul muluk, qulubul muluki biyadayya, fa in kana al-ibadu ata'uni hawaltu qulubal mulikim alai birra'fatir rahmah. Akulah malikul muluk, yang punya kuasa segala kerajaan, ya, raja segala raja. Hati raja-raja ini katanya di tangan aku semua. Hati pemimpin, penguasa-penguasa di tangan aku, dalam kuasa aku. Apabila hamba-hambaku, jadi rakyat, taat kepadaku, taat kepada perintahku, aku akan ubah hati-hati ketua-ketua kerajaan mereka, ya, raja-raja mereka, penguasa mereka, dengan bersifat penuh kasih sayang kepada rakyatnya.
Sebaliknya pula, wa innal ibada in kana ibad asawni hawaltu quluba mulukim alaihim bisukh wan nikmah. Kalau hamba-hambaku semua, para rakyat semua menderhakai aku, rata-rata menderhaka kepada Allah, maka akan ubah hati ketua-ketua raja-raja mereka, penguasa-penguasa mereka dengan bersifat bengis, ya, mementingkan diri sendiri dan sebagainya, tidak mengambil berat rakyatnya. Seperti dikata, fala tusghilu anfusakum bisubbil muluki wad'u lahum bis-salah fa inna salahahum bisalahikum. Jangan kamu menyibukkan diri hanya mencaci maki, ya, ketua-ketua raja-raja kamu saja. Kalau sudah begitu perangainya, doa saja kepada Allah, mintakan supaya dibaiki hati mereka, ya, ditunjukkan jalan betul. Karena sudah menjadi ketentuan Allah, fa inna salahahum bisalahikum, ya, kebaikan, ya, penguasa-penguasa tadi, raja-raja tadi, ya, tergantung daripada kebaikan kamu, hai rakyat semua, ya, rakyat semua. Jadi itu satu panduan tadi. Kalaulah penguasa tidak begitu sikapnya tadi, tidak mempedulikan rakyat, itu mencerminkan rakyat rakyat yang dibawa kekuasaannya lebih kurang begitulah. Tapi kalau rakyatnya rakyat yang baik-baik belaka, insyaallah Allah akan takdirkan tadi pemimpin yang baik, ya. Seperti mana kisah yang pernah diutarakan kepada Sayyidina Ali, ya, sebagai Amirul Mukminin masa itu. Apabila satu kumpulan daripada kaum Khawarij tadi, ya, yang membenci melihatnya, mengkritik kerajaannya, apa dia kata? Ya Ali, engkau punya pemerintahan sangat berbeza dengan pemerintahan khalifah sebelumnya, ya. Di zaman Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman sangat baik, aman, tentram, ya. Tetapi zaman engkau ini kocar-kacir, kacau pemerintahan kau. Apa kata Sayyidina Ali? Tahu tak? Ketika Sayyidina Umar memerintah, zaman Sayyidina Abu Bakar, Utsman, macam akulah rakyatnya, macam perangai akulah yang diperintah. Saya itu mereka jadi baik, pemimpinnya semua. Tapi zaman aku macam engkau lah aku perintah. So itu dari cara pemerintah aku dengan kuku besi dan cara dan sebagainya. Itu jawaban dia, ya. So itu yajibu 'alal mu'min astafida min ismillahil malik. Maka wajiblah pada setiap orang beriman mengambil faedah daripada nama Allah Al-Malik, Raja, supaya dapat merajai, menguasai dirinya, ya, dapat menundukkan nafsu syahwatnya supaya sentiasa bersama dengan jalan-jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza istata'a al-insanu ay yusaytira 'ala syahwati fa huwa malik. Apabila seseorang tadi mampu menguasai, menundukkan syahwat nafsunya, ya, dekat asyahwat wal ghadab, nafsu kemarahannya dan sebagainya, nafsu yang berlebih-lebihan kepada, ya, nak maksiat dan sebagainya, maka dialah malik yang sebenarnya, ya, dia raja terhadap dirinya, raja terhadap dirinya, ya. Sudah dikata wa idza istata'a aqluhu ay yaqudahu ila babis sa'adah fa huwa malik. Kalau mampu akal pemikirannya tadi akan membimbing, membawa ke pintu, ya, kebahagiaan, dialah malik sebenarnya, dia pun raja juga. Tetapi amma idza qadathu nafsuhu ila syahwat wal ma'asi wal khati' fa huwa mamlukun. Apabila nafsunya yang menyeret dia ikut segala nafsu syahwat, ikut melakukan maksiat sesuka hati, melakukan dosa, bukan malik tetapi mamluk, dia sebagai hamba, ya, diperhamba oleh makhluk tadi itu, ya.
Sebab itu dikata ya, wa in kana fi khidmatil mal fa huwa mamlukul mal ya. Kalaulah khidmatnya sepenuh masa hanya harta saya diurus, tidak ingat pada Allah, maka dikatakan abdul mal, hamba harta. Sebab Nabi mengatakan ta'isa abdul dinar, abdul dirham, binasalah orang yang hamba fulus, hamba dinar, hamba dirham ya, sepenuh masa mikirkan itu saya tetapi lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kesimpulannya, inna sirra bismillah, rahasia yang terkandung sebalik daripada nama Allah Al-Malik, bahawa orang yang sentiasa mengingati sifat Al-Malik, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak raja segala raja, sentiasa ya Malik, ya Malik, ya Malik dan sebagainya, tanamkan dalam hatinya akidahnya tadi, maka Allah akan memperbaiki hatinya ya, diberikan sifat syuja'ah ya, berani, optimis dalam hidupnya, sentiasa bertawakal, rida, menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tahu Allah sebagai Malikul Muluk, ya, raja segala raja tadi yang menguasai. So itu kesimpulannya dikatakan, bagaimana kita menjadikan sifat ya, mengambil cebisan dari sifat Al-Malik pada diri kita sebagai akhlak yang mulia. Pertama sekali dia kata ayyamlika nafsahu ya wa hawahu, hendaklah kita menguasai, sanggup menguasai diri kita, menundukkan, tidak terikuti nafsu syahwat kita yang berlebihan, amarat bisu, sanggup mengendalikan rasa amarah kita dan sebagainya. Karena Nabi dalam hadis mengatakan, bukanlah orang hebat yang kuat yang sanggup menang dalam bergusti, bergulat, tetapi adalah orang yang dikatakan orang yang kuat ya, ialah dapat menguasai dirinya ketika dalam keadaan marah dan seterusnya. Jadi dengan demikian kita kata ya, hendaklah menguasai diri nafsu kita dan membebaskan diri kita daripada sifat tamak, keterlaluan, keras-kerasan, dan menanamkan dalam diri kita sifat kewaraan tadi, tentang kezuluan tadi, dunia tadi ya. Dan segala urusan kita arahkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, istislaman li hukmi, menerima sepenuhnya hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa cukup yang ada dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu di antara tulisan daripada Al-Malik ya. Ya, tu'til mulka man tasha ya, engkau beri kuasa kepada orang yang engkau kehendaki Allah ya. Kemudian Al-Quddus ya, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Muhaimin ya, Al-Quddus. Al-Quddus dari perkataan qadus ya, qadus yang kudusan ya, tahurah, bersih, suci ya. Jadi qaddasa, menyucikan, memasukkan. Qaddasallahu fulanan ya, Allah membersihkan, menyucikan, memberkati si fulan ya. Atau kita mengatakan qaddasar rajulullah ya, seseorang tadi mentakdiskan, memahasucikan Allah ya, dan membersihkan dirinya dari segala sifat-sifat yang buruk supaya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul istilah kalimat Al-Muqaddas, Al-Muqaddis ya, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Muqaddas makna yang disucikan, Maqdis, Al-Makanul Muqaddas ya, ataupun Al-Qudus ya, Haramul Qudus Syarif ya, itu Palestina apa namanya, Qudus ya. Dalam Al-Quran jelaskan, jadi Al-Qudus tadi ini ialah maha suci daripada segala sifat-sifat ya, kekurangan, keaiban ya, maha suci daripada segala sifat-sifat yang baru ya.
dalam surah Al-Jumu'ah ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikil qudusil azizil hakim. Maka segala apa yang ada di langit dan di bumi, yusabbihu lillah, semuanya bertasbih pada Allah, memahasucikan Allah, memuji-muji Allah. Tuhan Al-Malik, ya, yang Maha Kuasa, Al-Qudus, yang Maha Suci, Al-Azizil Hakim, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Dan juga firman-Nya, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Akan dibahas nanti itu, ya. Jadi Al-Quddus, As-Salam, ya, Al-Mu'min Muhaimin, ya. Jadi kalau Al-Mufassirun berkata, ulama yang mentafsirkan ini, Al-Quddus bima'anahu Al-Mubarra'u 'anil nuqs an-naqais wal afat, ialah memahasucikan atau maha suci daripada sifat-sifat kekurangan, ya, daripada sifat kecacatan dan sebagainya. Maha suci daripada sifat-sifat yang dianggap seorang tadi, ya, kadang-kadang kita mengatakan, ya, manusia itu mempunyai sifat lapang dada, sabar dan sebagainya. Tetapi bagi Allah lagi Halim, sangat-sangat sabar, sangat lapang dada. Jadi nama itu pada manusia hanya sebagai majazi saja, bukan yang sebenarnya, ya. Jadi apabila kita berkata kepada Allah, Innallaha halimun, Allah Maha Halim, penyabar, ya, lapang dada, ya. Buktinya apabila hambanya tadi melakukan dosa, menentang dan tidak serta-merta dibalasnya, dibiarkan dulu, ya, bertobat dan sebagainya, ya. Jadi nama Al-Qudus tadi dari perkataan Al-Qudus, ya, suci. Al-Qudus ta'ni at-tahara wa taqdis. Maknanya tahara, suci, ya, wa taqdis, maha sucikan. Kenapa dikatakan malaikat Jibril, ya, Ruhul Qudus? Itu salah satu antara gelaran Nabi Jibril, Ruhul Qudus. Li'annahu tahirun minal ghuyub, karena suci daripada sifat keaiban, ya. Begitu juga, ya, Madinatul Quds dikatakan Al-Ardul Muqaddasah, ya, bumi yang suci dan seterusnya. Ketika para malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nahnu nuqaddisu laka, kami menghasucikan Engkau ya Allah, ya, ay annana nutahhiru anfusana hatta nakuna ahlal iqbali alaik. Maknanya kami membersihkan, menyucikan diri kami ya Allah, sehingga kami akan layak menghadap pada-Mu sebagai Tuhan yang Maha Suci. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ingatlah, ya, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sungguh aku menjadikan di bumi, yaitu khalifah, satu kaum menjadi khalifah, yaitu manusia. Maka malaikat menjawab, ya Allah, adakah Engkau menjadikan di bumi ini, ya, makhluk, yaitu orang yang akan membuat kerusakan saja di atas bumi ini, nanti akan saling mencurahkan darah antara mereka saja. Cukuplah kami, nahnu sabbi bihamdika wa nuqaddis, kami sentiasa bertasbih kepada Engkau ya Allah, dan kami mentakdiskan Engkau ya Allah. Maka ulama memberikan pemahaman, amma an yusabbih muqaddis, apa beza dia? Subuhun qudusun, ya, semua makna maha suci, subuh. Kalau kita mengatakan nusabbih, sabbah,
Ya, boleh dikatakan mengucapkan subhanallah, subhanallah, bertasbih, memasuki Allah, memuji Allah dengan memasuki tasbih, sabbaha yusabbihu tasbihan, subhanallah, subhanallah, azzamahu wa nazzahu. Maksudnya kita mengagungkan Allah dengan memasucikan Allah. Ya. Sabbaha lahu ma fis samawati yusabbihu lahu. Jadi sabbaha tadi ya menjadi nama Allah subuhun, maha suci daripada sifat-sifat Allah. Ya. Maknanya kita memasucikan Allah dengan ucapan kita, dengan akidah kita. Subhanallah, subhanallah ya Allah, maha suci kau. Kita memuji Allah dengan ucapan tadi dengan kau. Ya. Tapi kudus, qaddas, seperti mana kata malaikat tadi, nahnu nusabbihu bihamdika. Cukuplah kami Allah, kami bertasbih kepada Engkau ya Allah. Kalau tidak ada manusia pun kami cukup bertasbih, sentiasa memuji Engkau Allah. Wa nuqaddisu laka. Ya. Maknanya kami menghadap kepada Engkau Allah dalam keadaan suci bersih. Kami akan membersihkan diri kami dengan sifat-sifat yang mulia dan sebagainya, supaya layak menghadap kepada Allah sebagai Tuhan Al-Quddus yang Maha Suci. Ya. Rasulullah kata, fayajibu 'alal mu'min ayastafida min ismil Quddus. Ya. Maka wajiblah kepada orang beriman mengambil faedah daripada nama Allah Al-Quddus tadi, yaitu kita akan membersihkan diri kita daripada syahwat nafsu yang keterlaluan. Kita membersihkan harta kita daripada al-muharramat, daripada bercampur dengan perkara-perkara yang haram, syubhat, hatta yakuna ahlan lil iqbal Allah wa dukhul al-jannah, supaya kita menjadi sanggup supaya menjadi orang yang layak menghadap kepada Allah nanti dan layak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, saudara kita, inna sirra fismillahil quddus, maka rahasia daripada nama Allah Al-Quddus ini orang sentiasa mengingatinya, ya, memuji-muji Allah Ta'ala, ya, ya Quddus, ya Quddus, ya Quddus, ya. Dia kata adzhabadallahu anhu rijs syaitan, rijs syaitan wa waswasatahu wa tahhara jawarihu wa zakka sum'atahu bainan nas. Orang sentiasa mengingati tadi, memuji Allah ya Quddus tadi, semoga Allah akan menghilangkan ya kotoran-kotoran syaitan dalam hatinya, waswas syaitan dalam hatinya, dan akan membersihkan anggota badannya, melakukan kerja-kerja mulia belaka, dan membersihkan tadi nama-namanya sentiasa baik disebut-sebut di kalangan masyarakat tadi itu, karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala Quddus. Ya. Sebab itu dia kata, maka hendaklah kita sentiasa ya, wa anta taqaddasa ruh, ya, wasir, ya. Hendaklah kita sentiasa membersihkan rohania kita, jiwa kita, akhlak kita, nak menghadap pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Al-Quddus, ya, Tuhan yang Maha Suci tadi itu, ya. Jadi perkataan Al-Quddus tadi mubalaghah daripada kalimat Al-Quddus, ya, sangat-sangat suci, ya. Di mana tadi Al-Quddus ayat at-taharatu wan nazahah, ya, suci, ya. Sebab itu al-ardh muqaddasah, ya. Ya. Sebelum balik, jadi subhanallah maknanya kita mengucapkan tasbih, ya, ataupun memahasucikan Allah daripada ya sifat-sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada punya anak, ya, bapa, punya ya Tuhan yang lain dan sebagainya. Maknanya kita memahasucikan Allah daripada segala yang tidak layak disifati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya tadi, wajib ma'nahu, kesimpulan maknanya tadi secara keseluruhan, ya, maknanya Allah sangat jauh daripada mempunyai sekutu-sekutu, ya, karena dia mempunyai sifat kesempurnaan, ya, tanpa ada kecacatan, kekurangan, dan bagilah segala perbuatan-perbuatan yang maha suci Allah Subhanahu wa taala.
subuhun qudusun rabbuna warbul malaikat warruh, ya. Ya. Boleh artikan subuh musabbahun, boleh artikan maf'ul di situ. Subuhun musabbahun wa muqaddasun, Tuhan yang maha disucikan. Ya. Rabbuna wa rabbul malaikat, disucikan dengan ucapan, dengan pujian, disucikan dengan perbuatan hambanya tadi, mencerminkan ya kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang diriwayatkan tadi al-qudus al-barakah, ya. Penuh dengan keberkatan. Berkatan berkekalan di situ. Ya, dan seterusnya. Itu dan tadi disebut al-qudus, ya. Al-Qudusus Salam, ya. Al-Qudusus Salam, ya. Tinggal ada 5 menit lagi, ya. Jadi kita masuk, kalau sudah selesai, kita masuk lagi perkataan As-Salam, ya. Tuhan As-Salam. Di antara salah satu daripada nama Allah As-Salam, ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus As-Salam, ya. As-Salam maknanya selamat, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam, ya, wa adkhilna jannata darus salam. Engkau ya Allah Tuhan As-Salam, ya, mempunyai keselamatan tadi dan menyelamatkan hambanya daripada segala yang ditakuti tadi. As-Salam bermakna dzus salam, di mana salam, dia memiliki keselamatan tadi. Dia akan memberikan keselamatan sejahtera kepada hambanya, ya, aulia yang dikehendaki tadi. Seperti dikata dalam satu Assalamu ala man ittaba'al huda, ya. Maknanya orang yang mengikut petunjuk Allah selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada kemurkaan kebencian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita selalu baca selepas sembahyang Allahumma antas salam. Nabi sentiasa baca Allahumma antas salam minkas salam wa alaikumus salam. Seperti kalau kita ucapkan assalamu alaikum, itu nama Allah. Semoga Tuhan As-Salam yang memiliki keselamatan, semoga keselamatan itu akan, ya, menyelubungi kamu semua, ya. As-Salam. Jadi doa mendoakan tadi. So itulah ucapan setiap orang Islam kalau jumpa As-Salam, ya, mintakan keselamatan. Nah, dijawab waalaikumsalam, kamu pun selamat juga. Semoga selamat semua, ya. Jadi As-Salam tadi, ya, dia kata Allahu wassalam. Allah sendiri adalah As-Salam. Seperti dikata fala tattahimillah fi kulli sya'in wa qadahi lana khairul makhluqati. Maka apa-apa yang diperbuat Allah, keputusan Allah, jangan mentohma Allah yang bukan-bukan, ya, atas segala urusan dan qada keputusan Allah. Karena semua itu adalah baik untuk makhluk, untuk keselamatan makhluk, ya. Jadi maknanya As-Salam, Allah Tuhan yang maha sejahtera, selamat sifatnya, ya, perbuatannya, selamat daripada segala perkara yang tidak layak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu perkataan As-Salam, ya, memberi makna juga al-amnu, memberikan keamanan, ya, merasa selamat, merasa aman daripada segala yang ditakuti tadi itu. So itulah kalimat al-Islam wa dinullah, ya, dinullah. Jadi makna As-Salam sini. Satu minit lagi. Apabila kita apabila kita mengingati Allah, menyebut Allah, ya, As-Salam tadi, dan kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, ya, fa inna yu'tika salam, Allah akan menjamin, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan ketenangan, rasa keamanan dalam diri kita sendiri, di mana manusia sangat-sangat berhajat kepada ketenteraman jiwa, keselamatan dan sebagainya, ya, terutama zaman sekarang ini. Maka karena manusia sangat berhajat kepada keselamatan, dia perlu sehat, ya, perlu harta, selamat hartanya, perbuatannya, keluarganya perlu selamat, masyarakatnya dan sebagainya, ya. Sebab itulah kalau Allah SWT memberikan keselamatan kepada hamba yang taat tadi, semoga dia akan memberikan keselamatan di akhirat nanti, ya, sehingga menyebabkan
masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung nanti ya tentang bagaimana Allah menimpakan musibah kepada hamba-Nya tadi. Ada ketemurukan keselamatan dan sebagainya ya. Yang jelas semua perbuatan Allah Taala adalah baik belaka untuk kita ya, walaupun hati nurani kita susah nak terima, itulah ketentuan Allah. Semua benda la yaqdillahu qada'an lil mu'min illa kana khairan. Allah tidak mengqada'kan sesuatu dengan keputusan Allah Taala, ketentuan Allah pada orang beriman, melainkan ada baik belaka bagi dia dan sebagainya ya. Wassalam ya. Kita akan sambung nanti insya-Allah ya. Seperti itu tadi masuk waktu syuruh, kita sampai situ insya-Allah. Jadi ada sekali lagi tentang rahasia daripada assalam ya, Allahumma assalam dan sebagainya yang baik kisah-kisah kita gitu ya. Jadi yang jelas kalau kita mengambil akhlak tadi adalah kita selamatkan manusia daripada kejahatan lidah kita, daripada perbuatan kita ya. Kerana sebaik-baik manusia tidak orang beriman adalah orang yang selamat manusia sekelilingnya tadi daripada perbuatan kejahatan lidahnya dan kejahatan perbuatannya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-fardus alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya. Allahumma ya muhawwilal hawla wa hawwil halana ila ahsaniha wa waffiqna li niyatil khair fi jami'il ahwali wal aqwal. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin awqatana wa khallisna min alamin al-zulm wa shurur al-a'da' wasyayatin wa nafs al-ammarat bis-su'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.